Halo, kita bertemu lagi di SD Ciworok bersama Duta dan Bapak. Hari ini kita akan belajar catur. Hari ini temanya adalah Checkmate Patterns ketiga. Oke, di mana belajarnya, Dek? Di Lichess. Di Lichess. Lichess adalah tempat main dan belajar catur yang gratis. Ya, mari kita mulai. Nah, Oke, temanya masih tentang checkmate, ya, mematikan raja. Ada beberapa jenis checkmate dan hari ini kita masuk yang pertama. Ada yang namanya opera mate. Apa itu opera mate? opera mate itu ini ketika benteng dan gajah atau menteri bekerja sama untuk mematikan Raja Hitam. Oke. Ini ketika kalau rajanya dihalangi sama pion. Dihalangi oleh pion. Jadi ketika cek langsung nggak ada langsung jalan. mati. Nggak ada jalan buat raja untuk pergi. Karena bentengnya cek dan gajahnya menjagakan. Iya, menjaga, ya, Menjaga. menjaga bentengnya. Oke, lanjut. Ya, ini opera mate. Opera mate kedua. Wah, sekarang buahnya banyak. Tapi ternyata kayaknya bisa jadi opera mate, ya. Ya. Nah, ini kelihatannya kita bisa mematikan lawannya karena gajahnya jagain dan menterinya bisa matiin opera mate. Ya. Tapi masalah ada gajah. Oke. Tapi kita ada benteng lagi di sini. Di belakangnya masih ada pelindung lagi, ya. Jadi ketika cek, habis itu makan lagi, ini mati karena raja terhalang oleh pion. Oke, nggak ada jalan keluar dan ada gajah yang menjaga benteng sekaligus menutupi jalan buat raja keluar, ya. Ya, Oke. ini adalah opera mate ketiga. Sekarang opera mate ketiga jenisnya sama. Nah, tapi sekarang bentengnya ketutup. Wah, bentengnya nggak bisa menuju ke sana, ya, menuju Iya. ke berapa itu? F1 ya? F1. Terus kalau menteri mau gak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain, bisa langsung dimakan raja. Terus menteri juga keserang sama menterinya. Ya, menteri juga terancam oleh menteri, maka apa yang harus dilakukan? Tapi di sini ada brilliant move. Brilliant move-nya adalah menteri ke F1 Wow, dikorbankan? karena dia terpaksa makan. Iya, mau tidak mau harus dimakan. Lalu ini adalah double check. Cek. Lalu mati karena raja terhalang oleh gajah. Ternyata bukan terhalang oleh pion tapi terhalang oleh gajah. Ini bisa karena ketika kita jalan menteri F1, raja nggak bisa gerak kemana-mana karena gajah gajahnya halangi, lalu dia terpaksa makan. Iya. Jadi memang mau tidak mau harus makan queen-nya, ya. Lalu ini gajah sini Double ini check. double check. Ada cek dari dari gajah dan ada cek dari benteng. benteng. Kalau double check itu yang bisa jalan cuma rajanya. Raja harus pindah. Nggak Jadi nggak bisa makan gajah pakai menteri, ya. Ya kan? Nggak bisa tutupin pakai kuda, nggak bisa tutup. juga. Maaf, tadi kepencet. Oke. Oke, cek. Lalu ini cek. Lalu ini mati. Ya, oke. Sekarang lanjut dengan Anderson Mate. Apa itu Anderson Mate? Ini ketika raja, pion sama benteng bekerja sama. Oke. Ini jadi bentengnya udah kehalapan, udah mati. Iya. Karena jaga sama pion, Jaga pion. sama raja. Tapi raja nggak bisa gerak kemana-mana. Oke. Nah, ada Anderson Mate lagi. Ini Sekarang dia menang menteri. Tapi di sini bisa kita menang menteri. Oke. dan dia harus matiin 3. Nah, ini kita bisa jalan menteri H4 karena ketika gajah 3 dimakan. Lalu gini, kenapa tadi putih buang? Karena ketika kesini emang mau ngapain lagi? Iya. Ini gajah jagain pion, terus raja dihalangin sama pion. Ada ancaman di H1, ya. Kalau H1 maka mati. Jadi gimana caranya? Ya, rajanya nggak bisa bergerak, maka satu-satunya jalan adalah menutup dengan gajah. Tapi itu juga tidak bisa. Tapi juga tidak bisa. Karena dimakan saja, Ya. lalu mati. Ya. Oke. Anderson Mate ketiga. Nah, ini kelihatannya nggak ada Anderson Mate kelihatannya. Kelihatannya sih semuanya ini kuat banget, lagi serang-serang, lagi seru-seru serang. Tapi kelihatannya hitam udah menjaga dengan baik.
kelihatannya. Karena dia jaga F6 sama G7. Jadi bisa benteng yang mau discovery makan D5, terus mau matiin G7 nggak bisa karena kuda jagain. Oke. Tapi di sini ada brilliant move makan kuda E7. Kenapa? Karena habis makan dia makan H7, sacrifice lagi, lalu benteng H5, lalu mematikan rajanya di H8. Oke. Mengapa? Ada berapa sekuensnya? 4 ya? 4 langkah. 4 langkah ya. Ini kita kuda E7. Kenapa? Karena ini membuka bentengnya untuk membantu. Jadi kalau misalnya kita makan langsung, ketika raja makan, bentengnya nggak bisa ke H5. Iya. Terhalang oleh kuda. Jadi dia skak menyerang sekaligus membuka jalan untuk benteng ya. Ya. Lalu hitam terpaksa makan, kalau nggak nanti discovery. Terus dia makan, lalu menteri H7. Jadi dia terpaksa makan lagi. Menteri. Lalu benteng H5. Nah, ini bukan bisa dimakan ya. Nggak bisa karena gajahnya lagi ngepin. Iya. Jadi 2 gajah sangat kuat dengan bantuan benteng, jadi mati. Oke, ini kita sekarang dovetail mate. Dovetail mate 1. Apa itu? Ini ketika menterinya checkmate lawannya, misalnya menteri C6. Ini dijaga sama pion. Padahal cuma dijaga sama pion ya, menteri sama pion. Oke. Ini ketika menterinya serang semua petak dia, tapi raja terhalang oleh benteng sama pion. Nggak bisa kemana-mana. Iya. Nah, ini dovetail mate lagi. Terus dia terhalang lagi nih kelihatannya. Dan ini terhalang. Bisa mati lagi karena dijaga sama gajah dan dia terhalang juga lagi. Iya, dia nggak bisa kemana-mana. Oke. Nah, ini dovetail mate lagi, tapi kelihatannya nggak ada yang lemah ya kelihatannya. Gimana caranya menyerang? Ya. Ini hitam bisa matiin 4, bisa matiin lawan N4. Ya, mematikan putih dalam 4 langkah. Nah, ini hitam dengan brilliant move menjalan gajah makan G4. Oke. Karena habis makan menteri F2, tapi belum dovetail mate. Ketika menteri F5, dia terpaksa makan. Kadang nggak ada cara yang lain ya. Lalu dia mati. Dia terhalang oleh 2 pionnya ya, nggak bisa bergerak dia. Jadi ini makan G4, dia kalau raja ke E4, nanti gerak ke sini udah mati. Langsung mati. Oke. Terus kalau abis makan terpaksa dicek, dia terpaksa lagi ke E4, lalu cek lagi, ini dia terpaksa lagi karena dia terpaksa makan, nggak ada cara lain. Makan lalu mati. Ini dovetail mate lagi in 1. Tapi gimana caranya? Ini kelihatan sangat membingungkan ini kelihatannya. Tapi ini sebenarnya dia bisa mate in 1. Caranya menteri L8 aja, selesai. Karena gajahnya jagain, terus menteri dijaga sama benteng. Nah, jadi dia mati. Namanya Kozios mate. Ini mirip dovetail mate. Jadi ini kelihatannya cuma ceknya di sini, sama sini. Tapi masalahnya kalau kita tukar menteri nanti jadi kalah karena dia punya pion. Nah, pionnya paspon. Nah, kalau cek ke sini dia tinggal lari ke H3 dan bisa aja jadi draw. Tapi dia di sini putih bisa menang dengan menteri H6. Dan ketika raja G3, dia menteri H2 mematikan lawannya. Oke. Mari kita ke berikutnya. Swallow Stalemate. Nah, swallow stalemate itu ketika menteri dijaga sama benteng, gajah atau kuda. Jadi ketika menteri ke mana aja, ini menterinya matiin lawannya. Jadi lawannya itu terhalang oleh 2 porira. Nah, ini hitam jalan bukan putih jalan. Nah, ini swallow stalemate lagi dengan tema yang sama. Jadi rajanya itu terhalang oleh benteng sama pion sekarang. Jadi dia mati lagi. Sekarang
Epaulet mate. Epaulet Epaulet. mate. Gimana caranya? Nah, ini dia ada 2 benteng lawan menteri. Iya. In- Padahal menterinya sendirian tuh ya. Iya, gak ada yang bisa bantu. Tapi dia bisa matiin karena ketika cek sini Iya. rajanya terhalang 2 benteng. Dan nggak bisa kemana-mana ya. Dan bentengnya juga nggak bisa melindungi. Ya. Nah, ini Epaulet mate lagi. Nah, kelihatannya nggak bisa Ini yang menyerang ngapa-ngapain. siapa nih? Yang nyerang Yang putih nyerang atau hitam? hitam. Hitam menyerang dan harus matikan dalam 2 langkah. Iya. Tapi kelihatannya putih itu kelihatannya bagus karena dia lagi serang kemana-mana nih, kuinnya sama gajahnya. Tapi di sini dia bisa mate into. Misalnya kalau kita menteri di G7 jadi mati karena kudanya jagain, gajah jagain, dan gak ada yang bisa lindungi. Tapi kan ada gajah. Nggak bisa. Tapi untungnya kita bisa nge-distract gajahnya Oke. dengan benteng G8. Dipancing dengan Cek, benteng. dia terpaksa lalu menteri G7 dan jadi mati. Ya, oke. Ini Epaulet mate lagi. Ini mate and one sekarang. Tapi sekarang dia nggak di ujung. Kalau tadi kan di ujung, kalau tadi nih lihat deh. Tadi kan di ujung. Tapi sekarang dia nggak di ujung. Tapi dia tetap mati karena ketika menteri D7 benteng yang menjagain lainnya, jadi dia nggak bisa kabur. Dan dia terhalang oleh 2 benteng lagi. Ini pawn mate. Mematikan Mate dengan pion. Pakai pion. Wah, pion bisa sakti, bisa mematikan raja. Kelihatan tapi ini gampang ya kalau ini ya. Nah, tinggal B maju ke B5 ya. Dan bentengnya memotong. Ada jalur yang dijaga oleh benteng. Dan pionnya dijaga oleh pion lain. Dan pionnya jaga D5 juga. Oke. Ini yang terakhir nih. Terakhir. Ini kelihatannya gimana bisa pion mate. Oh, ada D5. Tapi kan tinggal raja D7 aja udah selesai. Tapi di sini kalau rajanya ke D7 nggak bisa, kita harus coba bikin dia nggak bisa. Kalau kita menteri G4, dia raja F7. Tapi di sini kalau kita menteri E8, dia terpaksa nutup, lalu mati karena dia mematikan lawannya karena ketika cek dia mau kemana lagi. Kalau dia tutup pakai kuda, D5 lagi. Jadi sekarang karena kalau tadi kan nggak bisa karena dia bisa ke D7. Karena ada queen jadi nggak bisa ke Karena D7. kuda jagain D7 dan F7, jadi bisa mati. Oke. Dan ya kayaknya kita sudah ya. Sip. Jadi ini checkmate pattern yang ketiga. Wah, seru deh. Seru sekali. Cukup? Kayaknya ya. Oke. Kita akan belajar berikutnya adalah checkmate patterns keempat. Ya, di dalam video yang selanjutnya. Selamat bertemu lagi di SDC World dan subscribe dan like videonya. Terima kasih.